Pada tanggal 17 nanti kita akan merasakan bulan baru di Aries. Ini bisa dikatakan adalah betul-betul sebuah permulaan untuk tahun baru astrologi. Karena tahun baru astrologi itu adalah ketika matahari masuk ke Aries. Nah, untuk internalnya atau untuk perasaan yang betul-betul baru terjadinya ketika ada bulan baru di Aries, yaitu tanggal 17. Bulan baru di Aries ini menandakan permulaan energi Aries, energi inisiasi, energi pertama. Jadi ini adalah saat yang tepat, beberapa hari setelah bulan baru ini adalah saat yang tepat ketika kita ingin memulai sesuatu. Karena Aries zodiak pertama, permulaan, bulan baru ini adalah petanda bagi alam semesta, petanda oleh alam semesta bahwa kita disuruh untuk memulai. Jadi bulan baru di Aries ini sangat tepat, apalagi energinya berkonsentrasi banyak sekali planet di Aries di saat yang sama. Jadi ini adalah penjelasan singkat mengenai efek dan saran saya bagi seluruh 12 zodiak untuk apa yang harus kita lakukan di saat bulan baru di Aries ini terjadi pada tanggal 17. Untuk rising sign pertama, kita akan ke Aries rising yang paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Aries atau bulan di Aries. Bagi Aries rising, bulan baru di Aries ini akan terjadi di rumah pertama. Ini adalah bulan baru di mana Anda, Aries rising, bisa memulai apapun yang Anda inginkan. Karena bulan baru itu adalah energi memulai. Bukan hanya itu, karena sangat banyak sekali energi yang sedang berada di Aries. Ya kan, ini saat yang tepat untuk memulai sesuatu, menginisiasi sesuatu. Terserah, rumah pertama atau divisi pertama itu kan juga berkaitan dengan penampilan kita, tubuh kita. Bisa merubah penampilan, merubah personality, merubah sifat kita jika memang mau, gitu kan. Tapi yang jelas, rumah pertama adalah rumah di mana disitulah keinginan kita berada, will. Jadi terserah mau Anda apakan energi ini, yang jelas mulai. Memulai cari pekerjaan, memulai usaha baru, memulai penampilan baru, memulai Anda ingin penampilan Anda jadi mungkin lebih berotot gitu atau lebih langsing, bisa saatnya tepat untuk itu. Karena rumah pertama, bulan baru di Aries, di rumah pertama Anda, di diri Anda sendiri, alam semesta literally memberikan energi terbarukan, energi inisiasi, energi permulaan di tubuh Anda. Sehingga Anda harus memanfaatkannya untuk memulai sesuatu. Untuk rising sign kedua, kita akan ke Taurus rising yang paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Taurus atau bulan di Taurus. Bagi Taurus rising, bulan baru di Aries ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-12. Ini berkaitan dengan kesehatan mental. Start something, inisiasi sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan mental kita. Jika kesehatan mental kita terganggu, apapun alasannya, lakukan sesuatu, inisiasi sesuatu, agar kita bisa memulai, menghadapi, atau mengurangi masalah kesehatan mental kita. Karena Aries itu adalah energi yang panas, energi fitness, energi gerak, ya kan? Jadi salah satu cara yang tepat untuk kita mengatasi kesehatan mental kita adalah dengan bergerak, dengan keluarkan panas tersebut. Karena memang kadang-kadang Taurus itu suka bukan males ya, bukan mager ya, tapi slow, ya kan? Jadi lebih mending kita bergerak perlahan tapi pasti agar kesehatan mental kita sesuai dengan energi, sesuai dengan karakteristik Aries, agar kesehatan mental kita bisa jadi lebih baik. Karena bulan baru ini menuntut Taurus rising untuk fokus pada memperbaiki dan memanfaatkan energi untuk memulai sesuatu dalam hal improvement terhadap kesehatan mental. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Gemini rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Gemini atau bulan di Gemini. Bagi Gemini rising, bulan baru di Aries ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-11. Ini berkaitan dengan teman, networking, social media. Ini adalah saat yang tepat untuk memulai pertemanan baru, memulai networking baru, atau memulai sesuatu dalam hal sosial media. Proyek baru di sosial media. Ini saat yang tepat untuk itu. Bukan hanya karena ada bulan baru di Aries, tapi banyak sekali energi yang bersatu di Aries, di rumah ke-11 Anda, bagi Gemini rising. Artinya teman-teman baru, networking baru, dan sosial media baru, jika ada proyek yang Anda harus lakukan dalam hal sosial media, atau basically reach out, networking ke orang-orang baru melalui sosial media, juga ini saat yang tepat untuk memulainya. Yang jelas rumah ke-11 juga berkaitan dengan komunitas kita. Jika Anda ikut komunitas-komunitas atau community-community, ini saat yang tepat untuk mungkin engage dengan mereka, atau saat yang tepat untuk membuat komunitas baru atau mencari komunitas baru.
Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Cancer rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Cancer atau bulan di Cancer. Bagi Cancer rising, bulan baru di Aries ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-10. Ini berkaitan dengan karir, fokus pada karir. Cari pekerjaan baru, memulai karir baru, atau memulai sesuatu di pekerjaan yang Anda sudah punya. Mungkin lamar untuk divisi yang baru, atau mungkin Anda ingin jadi supervisor. Ini adalah saat yang tepat untuk melamar atau membuat sesuatu yang luar biasa dalam hal karir. Termasuk mencari karir baru atau mencari pekerjaan baru. Fokusnya adalah di karir. Karena Aries itu adalah inisiasi, energi, ya kan? Sementara rumah ke-10 itu karir, bulan baru ini adalah permulaan, mulai sesuatu di sini. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Leo rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Leo atau bulan di Leo. Bagi Leo rising, bulan baru di Aries ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-9. Ini berkaitan dengan traveling, luar negeri, visa, universitas, agama, hukum. Ini juga berkaitan dengan publikasi, jurnalisme. Jadi hal-hal yang saya sebut tadi, jika Anda ingin menginisiasi sesuatu, lakukan. Ini juga berkaitan dengan universitas, perguruan tinggi. Jadi jika Anda ingin memulai aplikasi masuk ke universitas, perguruan tinggi, ini saat yang tepat. Anda ingin traveling ke luar negeri, daftar visa, ini saat yang tepat. Anda ingin mempublikasikan buku, novel Anda, ini saat yang tepat. Anda ingin belajar hukum, ini saat yang tepat. Ada sesuatu mengenai agama yang ingin Anda mulai, ini saat yang tepat. Yang jelas rumah ke-9 itu adalah rumah di mana kita membuka pikiran kita, ya kan? Membuka pikiran kita, membuka filosofi hidup kita, agar bisa lebih terbuka, bisa lebih diberkati, dan bisa lebih beruntung. Dan rumah ke-9 itu membuat kita melihat dunia dengan cara yang lain. Dan dengan adanya bulan baru di Aries ini, saat yang tepat untuk memulai semuanya. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Virgo rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Virgo atau bulan di Virgo. Bagi Virgo rising, bulan baru di Aries ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-8. Ini berkaitan investasi, seks, ini berkaitan dengan keintiman, krisis, transformasi, psikologi. Jadi bulan baru ini akan menuntut kita atau memberikan kesempatan bagi kita untuk memulai sesuatu dalam hal investasi. Contohnya ya, Anda ingin menginvest sesuatu karena bursa saham sekarang lagi jatuh, ya kan? Anda ingin menginvest karena Anda melihat ada value di situ, ini saat yang tepat. Tapi ingat, jangan sembarangan, karena energi Aries itu kadang-kadang impulsif, pengen cepat, ya kan? Tidak bisa dikasih tahu. Jadi harap berhati-hati, karena itu adalah kelemahan dari energi Aries, adalah mereka terlalu pengen cepat, impulsif, pengen selesai, ya kan? Mereka lupa bahwa kadang-kadang persiapan itu harus. Karena Anda Virgo rising, persiapan itu adalah salah satu kualitas terbaik dari Virgo. Jadi jika Anda ingin investasi, lakukan research dulu, baru invest. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Libra rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Libra atau bulan di Libra. Bagi Libra rising, bulan baru di Aries ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-7. Ini berkaitan dengan pasangan Anda, relationship Anda. Ini berkaitan hubungan antara kita dengan orang lain. Karena rumah ke-1 itu kita, rumah ke-7 itu orang lain. Jadi ini berkaitan dengan pasangan, relationship, pacar. Ini juga berkaitan dengan suami, istri kita, partnership bisnis kita, relasi bisnis kita. Yang jelas ada sesuatu di sini yang akan bermula. Karena energi ini menuntut inisiasi, menuntut kita untuk membakar energi Aries itu, sehingga kita bisa memulai sesuatu. Jadi ini adalah saat yang tepat untuk memulai, misalnya Anda suka seseorang. Anda selama ini PDKT. Anda ingin menyatakan Anda suka, memulai hubungan baru. Ini saat yang tepat setelah bulan baru di Aries ini. Bukan hanya itu, bukan hanya dalam relationship romantik, tapi juga dalam relationship bisnis, memulai sesuatu. Jadi ini adalah saat yang tepat untuk memulai sesuatu dalam hal relationship. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Scorpio rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Scorpio atau bulan di Scorpio. Bagi Scorpio rising, bulan baru di Aries ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-6. Ini berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan kerja, detail kehidupan sehari-hari. Ini juga berkaitan dengan binatang peliharaan. Yang jelas rumah ke-6 itu adalah rumah atau divisi di mana kita mengimprove kehidupan kita, mengimprove kesehatan kita. Jadi bulan baru ini menuntut kita atau mengharapkan kita untuk memulai sesuatu dalam hal tersebut. Anda ingin fitness untuk memperbaiki kesehatan, silahkan. Anda ingin medical check-up untuk memperbaiki kesehatan, silahkan. Anda ingin melamar pekerjaan baru karena rumah ke-6 juga berkaitan dengan pekerjaan, silahkan. Yang jelas, hal-hal yang bisa mengimprove, membuat rumah kita bersih, membuat tubuh kita bersih, membuat pekerjaan kita bersih, ada di rumah ke-6. Dan energi ini
adalah energi di mana kita diharapkan oleh alam semesta untuk lakukan sesuatu agar kehidupan kita lebih efisien, lebih teratur, lebih bersih, dan lebih sehat. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Sagittarius rising, yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Sagittarius atau bulan di Sagittarius. Bagi Sagittarius rising, bulan baru di Aries ini akan meng-highlight rumah atau divisi kelima. Anda termasuk yang beruntung, karena rumah kelima itu adalah rumah keberuntungan. Rumah kelima itu juga adalah rumah yang berkaitan dengan anak, hobi, kreativitas, ekspresi, berkaitan dengan gambling, berkaitan dengan entrepreneurship, jika kita ingin jadi pengusaha. Rumah kelima juga berkaitan dengan hobi tadi sudah ya, berkaitan dengan kreativitas, berkaitan dengan juga berkaitan dengan hal-hal yang membuat kita merasa seperti anak kecil lagi, begitu. Hal-hal yang membuat kita bahagia, romantisme, cinta, ada di rumah kelima. Jadi rumah kelima ini sangat positif, rumah keberuntungan ya dalam astrologi. Jadi dengan adanya bulan baru di Aries ini, bagi Sagittarius rising, ini adalah saatnya bagi Anda untuk merasa beruntung. Anda merasa happy, merasa joyful terhadap kehidupan Anda. Karena rumah kelima juga berkaitan dengan anak, ini saat yang tepat untuk memulai sesuatu dalam hal anak. Jika Anda juga sudah punya anak, oke, mulai sesuatu dengan anak Anda sehingga Anda merasa lebih bahagia, atau jika Anda ingin punya anak, saat yang tepat untuk memulainya dengan pasangan. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Capricorn rising, yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Capricorn atau bulan di Capricorn. Bagi Capricorn rising, bulan baru di Aries ini akan meng-highlight rumah atau divisi keempat. Ini berkaitan dengan keluarga, properti, rumah Anda, fondasi emosi kita, silsilah kita. Yang jelas, rumah keempat adalah rumah di mana semua fondasi kehidupan kita berada. Dari mulai keluarga, silsilah, rumah, properti, begitu. Walaupun ada cuma ngekos atau apartemen, dan itu bukan punya Anda nyewa. Selama Anda merasa itu adalah rumah Anda, nah itu bisa diklasifikasikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan rumah atau divisi keempat. Jadi bulan baru di Aries ini menuntut Anda atau mengharapkan Anda untuk memulai sesuatu dalam hal rumah keempat. Contohnya, Anda ingin renovasi rumah, ya kan? Atau Anda ingin pindah rumah, pindah kosan. Ini juga berkaitan dengan ibu. Ada sesuatu dengan relationship Anda dengan ibu Anda yang mungkin mulai sesuatu yang baru. Ya kan, mungkin selama ini hubungan kita dengan ibu atau keluarga kita, karena rumah keempat termasuk keluarga, kurang baik. Ini saat yang tepat untuk memulai sesuatu. Agar hubungan itu jadi lebih baik, agar fondasi kehidupan kita jadi lebih baik. Ingat, rumah keempat itu adalah rumah di mana fondasi emosi kita berada. Dengan adanya energi Aries dan bulan baru ini, kita diharapkan untuk memulai sesuatu agar fondasi tersebut makin kuat. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Aquarius rising, yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Aquarius atau bulan di Aquarius. Bagi Aquarius rising, bulan baru di Aries ini akan meng-highlight rumah atau divisi ketiga. Ini berkaitan dengan komunikasi, skills, cara pikiran kita memanage atau mengelola informasi, belajar. Ini juga berkaitan dengan adik-beradik kita, siblings. Ini juga berkaitan dengan kendaraan, gadget, tetangga kita, lingkungan sekitar. Itu adalah rumah ketiga. Jadi dengan adanya bulan baru di Aries ini, kita diharapkan untuk memulai sesuatu dalam hal komunikasi, skill, belajar yang baru, ya kan, upgrade knowledge. Atau mungkin ini adalah saat yang tepat untuk memulai sesuatu yang baru dengan relationship dengan siblings kita, adik-beradik kita. Atau mungkin Anda ingin punya HP baru juga bisa, karena rumah ketiga berkaitan dengan komunikasi dan gadget. Atau vehicles, kendaraan juga bisa. Anda ingin punya kendaraan baru pun bisa. Rumah ketiga juga berkaitan dengan networking, bukan networking, tapi tetangga atau lingkungan sekitar kita. Jika kita ingin ganti, misalnya kita ngekos, kita ingin ganti kosan juga bisa, lingkungan baru. Yang jelas rumah ketiga intinya adalah komunikasi. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, dengan lingkungan sekitar. Jadi ini saat yang tepat untuk memulai komunikasi baru. Untuk rising sign terakhir, kita akan ke Pisces rising, yang paling tepat sebagai mereka memiliki matahari di Pisces atau bulan di Pisces. Bagi Pisces rising, bulan baru di Aries ini akan meng-highlight rumah atau divisi kedua. Ini adalah tidak lain tidak bukan mengenai uang. Karena rumah kedua itu, bagi Pisces rising, rumah kedua adalah Aries, dan rumah kedua itu adalah uang. Sesuatu yang kita anggap berharga dan juga termasuk harga diri kita. Bagaimana kita self-worth, self-value, bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Jadi ini adalah saat yang tepat untuk memanifest lebih banyak uang, memanifest lebih banyak abundance atau kekayaan. Saatnya kita memulai sesuatu agar kita bisa mendapatkan lebih banyak pemasukan dalam hal keuangan. Tapi yang jelas, Aries itu ada energi inisiasi. Lakukan sesuatu, just do it, mulai.
Dengan begitu kita bisa meningkatkan harga diri kita, meningkatkan self-worth kita, meningkatkan kepercayaan diri kita, karena itu termasuk dalam hal yang ada di rumah kedua, dan juga meningkatkan kemampuan kita untuk menarik uang, untuk agar menjadi magnet uang, agar kekayaan kita dan abundance kita lebih bisa bertambah.